dia pikir hukum dapat diatur selama ini dengan uangnya. Sebenarnya perkaranya Sanjay. Bila dia tidak datang dipanggil secara patut dan sah secara hukum, jemput. Sampai kapan? Sementara rakyat tadi ini butuh perjuangan sendiri. Setelah cukup lama tak terdengar, kasus dugaan investasi bodong yang menyeret pengusaha berdarah India kembali muncul dan menuai perhatian. Usai Kamal Tarchan alias Sanjay yang dituding sebagai otak di balik kasus penipuan berkedok investasi kembali mangkir untuk kedua kalinya dari panggilan kepolisian Polda Metro Jaya. Padahal sebelumnya Sanjay berjanji akan memenuhi panggilan, namun yang terjadi justru sebaliknya. Ia mengingkari ucapannya. Seperti diketahui sebelumnya, Sanjay dilaporkan oleh para member UMKM Mimiles atas kasus dugaan penipuan. Atas laporan tersebut, pihak kepolisian telah resmi menerbitkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan atau SP2HP terkait laporan yang diajukan oleh para korban. Lantas, seperti apa tanggapan kuasa hukum member UMKM Raidin Anom usai Sanjay kembali mangkir dari panggilan kepolisian? Saya memang ikut prihatin ya. Ini ikut prihatin kenapa? Karena ada seorang Sanjay yang hanya orang pengusaha biasa, yang pengusahanya juga masih dipertanyakan dalam tanda kutip seperti itu. Ini kok bisa 2 kali panggilan polisi dia abaikan? Ya, seharusnya ini kan persoalan yang sedang berjalan, ya. Kalau dia ulur waktu dengan alasan dalil apapun dia untuk tidak mau datang, takutnya dia nanti kan membangun narasi, membangun kebohongan, menyembunyikan alat bukti dan seterusnya. Dengan pemanggilan itu mestinya sebagai warga negara hadir sesuai dengan pemanggilan kepolisian. Nah, saya minta kepada polisian terapkan ya SOP manajemen penyelidikan kepolisian sesuai Perkap nomor 6. Panggil dia, kalau tidak datang 2 kali, datang jemput dia. Ini kan luar biasa. Nah, mungkin Sanjay merasa bahwa inilah kebiasaan yang sudah dimainkan. Dia pikir hukum dapat diatur selama ini dengan uangnya. Tolong kasih atensi, ini menyangkut kerugian rakyat Indonesia. Ini menyangkut tentang bagaimana kesengsaraan rakyat Indonesia ditipu, yang diduga dilakukan penipuan dengan modus investasi bodong, ya, memberikan angin-angin surga kepada rakyat Indonesia. Lalu kemudian rakyat menjadi korban. Rakyat sudah hidup susah, ya, kemudian ditipu. Mereka sengsara mengembalikan uang-uang orang yang sudah dipinjam karena tadi diberikan angin-angin surga. Nah, ini penting pemerintah harus punya rasa kepedulian yang tinggi sesuai dengan perintah undang-undang. Ini rakyat jangan dibiarkan. Jadi seharusnya pemerintah malu, ya, karena kita sebagai lawyer juga yang tidak dibayar melalui uang negara, kami mau mendampingi, mewakili dan memperjuangkan hak-hak rakyat ini. Jadi itu saya minta kepada Bapak Kapolri, tolong atensi. Polisi wajib tindak tegas siapa saja. Tidak boleh lagi diulur. Bila dia tidak datang dipanggil secara patut dan sah secara hukum, jemput. Berarti dia sudah terganggu, dia sudah ternampak, dia punya kesalahan, dia ada rasa ketakutan. Ya, dipanggil sama pihak penegak hukum kok banyak alasannya. Apa alasannya? Ya, kita juga penting untuk tahu sampai kapan. Sementara rakyat tadi ini butuh perjuangan sendiri. Ya, artinya bukan saja yang meremehkan, yang istilah kata yang hebat kalau bagi saya. Negara kalah dengan Sanjay. Harusnya kan begitu tuh.
Mana ada sehebatnya Sanjay sebagai orang negara? Kan setiap warga negara ya punya persamaan di mata hukum. Nggak ada yang warga negara yang kelas 1 di negeri ini. Kami advokat aja tidak ada yang kelas 1. Semua warga negara dia harus taat pada hukum. Semua warga negara dia harus taat pada hukum. Sementara itu, kuasa hukum keluarga Sanjay, Deoli Payumara, angkat bicara mengenai kabar yang menyebutkan kliennya mendapat surat panggilan pemeriksaan dari Polda Metro Jaya. Mengingat yang bersangkutan tidak pernah memberitahu mengenai surat pemanggilan dari kepolisian, dalam hal ini penyidik Polda Metro Jaya. Karena ketidaktahuan itulah, Deolipa tidak bisa menanggapi lebih jauh mengenai kliennya Sanjay yang sudah 2 kali enggan memenuhi panggilan pemeriksaan. Tidak itu saja, dalam pembelaannya, Deolipa menangkis tanggapan Ibu Ida, salah satu korban yang vokal meminta keadilan agar Sanjay mengembalikan dana yang sudah dititipkannya. Dalam tanggapannya, Deolipa menganggap apa yang dituduhkan Ibu Ida bukan perkara baru, bahkan sudah pernah disidangkan di Pengadilan Surabaya, dan hasilnya Sanjay dinyatakan tidak bersalah. Khusus persoalan ini kan saya bukan dalam arti sebagai kuasa hukum yang khusus di persoalan ini ya. Kita kan kuasa hukum dalam arti keluarga ya untuk urusan Bu Elsa Sharif ya. Tapi memang belum ada informasi dari Pak Sanjay mengenai apakah ada laporan polisi baru lagi, apakah ada apa yang lain lagi. Tapi yang jelas kalau misalnya Pak Sanjay memberitahu ke saya, pasti saya sampaikan. Nah sampai saat ini Pak Sanjay belum ada menyampaikan ini ke saya. Jadi kita masih beranggapan ini belum ada cerita begitu. Kita tanya Pak Sanjay juga tidak ada tuh persoalan ini kemudian dibahas sebagai suatu posisi yang harus dikerjakan begitu. Jadi ya kita tunggu sajalah. Apa benar ada panggilan apa tidak kita juga belum tahu. Ini di Polda ya, Polda Metro. Tidak ada. Kita juga baru tahu di sini, baru disampaikan oleh teman-teman media, tapi yang jelas tidak ada cerita itu. Jadi ya kita tunggu sajalah kalau Pak Sanjay kemudian terhadap kasus ini dia meminta saya membantu, saya pasti kemudian melakukan perbantuan atau pembelaan. Tapi sampai saat ini belum ada cerita tentang panggilan-panggilan dari Polda. Tapi nanti saya coba cari tahu apakah ada panggilan terhadap Sanjay atau memang panggilannya memang tidak sampai ke yang bersangkutan atau ada hal lain yang terjadi, kita nggak tahu. Tapi yang jelas ini saya baru tahu nih ada panggilan seperti ini. Saya merasa lega sekali ya, saya merasa bahagia sekali ya. Kenapa? Karena selama ini yang digaung-gaungkan oleh Sanjay dan kuasa hukumnya, kasus ini tidak akan berjalan. Bahkan menganggap polisi itu sepele sekali gitu loh. Jadi Sanjay ini seperti di atas gede kepala lah ibaratnya gitu, menganggap kasus ini tidak akan dilakukan penyelidikan oleh polisi gitu loh. Maka saya berterima kasih sekali mendorong kepada Kapolri dan Pak Prabowo untuk menuntaskan kasus ini agar rakyat Indonesia tidak ditipu lagi oleh Kamal Taracan, dugaan penipuan ya dan penggelapan dan pencucian uang yang dilakukan oleh Kamal Taracan Marchandani tidak terulang kembali gitu. Jadi saya memohon sekali kepada Bapak Kapolri melalui Bapak Kapolda Metro Jaya untuk menuntaskan kasus ini agar uang-uang rakyat Indonesia yang diduga dilakukan penipuan dan penggelapan dan pencucian uang oleh Sanjay itu bisa ditemukan titik terangnya dan diselesaikan kepada member-member yang mengalami kerugian. Kalau secara hukum pidana ya tidak bisa lagi dituntut. Mungkin mereka mengajukan gugatan lain, misalnya gugatan perdata yang sifatnya ada hubungan perjanjian, kemudian ada wan prestasi. Nah itu bisa dituntut itu si Sanjay dengan cara gugatan perdata. Tapi ini kan kalau gugatan perdata kan ya satu pola tersendiri dalam sistem hukum kita begitu. Yang dituntut adalah dengan perjanjian apakah ada wan prestasi apa tidak. Itu coba aja digali di sana. Tapi kalau untuk menuntut secara pidana jawabannya ya tidak bisa karena hukum akan menolak itu. Apalagi modus operandi sama, kegiatan sama, subjek hukum sama, waktunya sama.
mungkin korban atau orang yang merasa dirugikan berbeda-beda, tapi kan ini sudah sama semua. Nah, jadi jangan sampai kita merugikan seorang yang sudah diputus oleh pengadilan kemudian dituntut lagi, jadi begitu. Tapi masih ada cara lain, mungkin cara gugatan perdata, kita nggak tahu juga kan, kita bukan kuasa hukum dari para pihak ini kan. Tapi yang jelas itu tadi begitu. Bu Ida juga ini juga sama nih, karena prosesnya sama semua kan, berarti nggak bisa dipersalahkan si Sanjay ini gitu. Kalau dia kemudian diproses lagi, ya 2 kali tuntutan pidana yang kemudian mengorbankan dia, ya ini nggak bagus secara hukum dan tidak boleh secara hukum. Yang jelas kami akan mengikuti proses hukum ini ya yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya, dan kami tentunya akan meminta pertanggungjawaban Sanjay atas perbuatan dia yang melanggar, yang tidak mengembalikan uang kami, ya, kerugian kami atas kerugian materi dan imaterial dan perjuangan kami selama ini. Jadi kami benar-benar udah dirugikan secara materi dan imaterial, dan bahkan hampir ribuan rakyat Indonesia ini mengalami kerugian yang sama seperti saya. Ketidakhadiran Sanjay memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya membuat Raidin Anom geram. Kuasa hukum member UMKM itu meminta lembaga penegak hukum untuk tegas dan tak pandang bulu. Baginya, ketidakhadiran Sanjay memenuhi undangan tidak hanya berpotensi menghilangkan barang bukti, tetapi juga penghinaan terhadap lembaga hukum untuk menunjukkan betapa lemahnya aparat penegak hukum. Karena hal itulah pengacara yang dikenal vokal itu mengingatkan marwah lembaga hukum yang tidak boleh dipermainkan oleh satu orang yang bukan siapa-siapa di negeri ini. Justru sebaliknya, sudah mencekik rakyat kecil dengan modus investasi bodong yang dijalankannya selama ini. Saya berharap lembaga hukum ya, khususnya lembaga hukum dan lembaga terkait tentang kasus ini, ayo dong, jangan tunggu dipanggil gitu loh. Hadir. Ini kan rakyat itu yang mesti dilayani. Rakyat tuannya. Ini rakyat suratin, nggak dibalas. Sesungguhnya upaya-upaya ini sudah kita lakukan sejak lama. Apa sih yang nggak kita tembuskan? Wakil Presiden sudah. Presiden dari zaman Pak Jokowi sudah. KPK sudah. Anggota DPR RI sudah. Ya, apa? Jadi yang jalan cuma Polda Metro Jaya. Jadi biaya APBN, biaya negara selama ini pada lembaga-lembaga itu, Kementerian Hukum HAM kita sudah laporkan semua tembusannya. Seharusnya, ya, hemat saya, jika ada rakyat yang berteriak, semua lembaga terkait harusnya bergerak gunakan uang rakyat itu. Jadi itu seharusnya. Nah, maka ini harus saya melalui wawancara ini saya mau katakan, halo Pak Prabowo, mana lembaga itu yang menghabiskan uang APBN selama ini? Iya, saya terima kasih. Ini Polda jalan. Nah, tapi kita lihat, kan begitu. Dan saya juga mau melihat, apakah Polda serius? Ya, harus serius dan cepat. Kalau tidak cepat, serius juga percuma. Sebab nanti akan berpotensi orang akan menghilangkan barang bukti dan melakukan pelarian. Kalau dilaporkan bisa aja, diproses lewat penyidikan bisa. Tapi ketika dibenturkan dengan putusan pengadilan, kemudian dianalisa oleh penyidik bahwasanya materinya sama, agendanya sama, modusnya sama, kegiatan bisnisnya sama, kemudian prospek bisnisnya juga sama, kemudian waktunya juga sama, dan subjek hukumnya juga yang dilaporkan sama, tentunya ini sama, berarti kan nggak bisa lagi dituntut begitu. Ini yang disebut sebagai nebis in idem. Seorang dianggap sebagai melakukan pembunuhan. Ketika dia kemudian sudah ditangkap, sudah diputus, ini korbannya satu kan, korbannya dia melakukan pembunuhan nih, pembunuhan berantai lah, A, B, C, D, udah diputus dah. Ya, sudah diputus kan, sudah dihukum, udah.
Terus kemudian ada laporan lagi, ini dari keluarga yang lain nih, saya masih belum puas nih, ini ada persoalan lagi, diproses lagi, ya nggak bisa. Ini satu contoh di mana nebis idem berlaku. Gitu. Sama juga ini kasus ini. Jadi kalau hal yang sama, subjeknya sama, objeknya juga sama, kemudian prosesnya juga sama, agendanya juga sama, ya sudah nggak bisa dituntut lagi. Kan yang berbeda tinggal korbannya aja nih sekarang ini kan. Tapi semuanya sama, begitu. Kalau semua sama adalah benar secara hukum, ini korban merasa korban. Tapi ini semuanya benar secara hukum, dibenarkan secara hukum. Berarti kan nggak bisa diapa-apain lagi. Jadi harapan saya ya, Kapolda Metro Jaya ya, tolong kasus ini benar-benar diperhatikan karena ini menyangkut banyak sekali warga negara Indonesia yang kena korban, jadi korban gitu loh. Bahkan rakyat Indonesia ini dari yang miskin sampai yang berada pun itu kena kasus ini, kena korban, jadi korban gitu loh ya. Banyak sekali, jutaan mah bahkan ini ya kan, jutaan warga rakyat Indonesia ini, karena bisnis ini berulang, bukan cuma satu kali. Pertama Memiles, kedua terus Aku Cinta Memiles, ketiga apalagi, keempat apalagi, dan yang sekarang ini adalah Metacard ya kan, metacard.co.id ya, itu bisnis barunya. Yang sekarang ini tuh mereka selalu ngeledek-ngeledek kami yang ngelapor ini gitu loh ya kan. Gitu. Sadarlah ya, kalian itu jangan sampai menjadi kaki tangan seorang yang telah melakukan kejahatan ya kan terhadap rakyat Indonesia ya. Dan kebanyakan kami ini luar biasa, kami ini berjuangnya sangat-sangat banyak sekali rintangan, halangan karena dibentrokin gitu loh. Jadi ini sebenarnya bisnis baru ini dia mengumpulkan orang-orang untuk melawan kami yang melakukan pelaporan. Terseretnya nama Sanjay dalam kasus dugaan penipuan bukanlah kali pertama. Sebelumnya, Sanjay pernah dilaporkan di Pengadilan Surabaya. Dan yang mengejutkan, Sanjay dinyatakan menang di pengadilan negeri hingga tingkat tinggi. Putusan pengadilan menyatakan Sanjay diputus bebas demi hukum. Atas alasan itulah, kuasa hukum Sanjay, Deoli Payumara, bersikeras jika kliennya tidak bisa diperkarakan atas permasalahan yang sama. Atas keyakinannya itu, Deoli Payumara menyebut jika kliennya tidak bisa dihukum atau diadili atas perkara yang sebelumnya sudah disidangkan. Sebenarnya perkaranya Sanjay ini sudah diputus bebas demi hukum ya, karena tidak ditemukan adanya unsur pidana, dan ini sudah diputus di tingkat pengadilan negeri Surabaya, pengadilan tinggi, dan di Mahkamah Agung. Sanjay sudah dibebas murni karena dianggap tidak ada melakukan tindak pidana. Jadi dalam konteks ini si Sanjay sudah diproses secara pidana, sudah dituntut secara pidana, sudah diputus secara pidana, dan kemudian diputuskan baik di PN, di PT maupun di kasasi adalah bebas demi hukum, sehingga Sanjay bebas lah, artinya dia kemudian dalam posisi dianggap tidak punya kesalahan, kemudian dia juga nama baiknya direhabilitasi dan lain sebagainya yang terkait dengan bebas demi hukumnya karena tidak ada kesalahan ditemukan padanya. Jadi itu dia, ini satu kasus yang dasarnya atau disebabkan oleh kegiatan usahanya Sanjay dalam melakukan usaha bisnis begitu. Kita tidak tahu bisnisnya apa, tapi secara komprehensif ini diproses secara hukum, baik Sanjaynya, subjek hukum yang lain, kemudian proses dia berusahanya juga diproses, berbisnisnya diproses, sampai apakah dia merugikan orang lain apa tidak, itu juga diproses secara hukum. Tapi kemudian Mahkamah Agung menyatakan secara inkrah bahwasanya dia tidak bersalah dan bebas dari hukum gitu. Nah, kalau kemudian ada orang lain dengan perkara yang sama, ini kemudian dia melaporkan lagi dengan subjek hukumnya tetap Sanjay, bisnisnya juga sama, kegiatannya juga sama, dan waktu operasi bisnisnya juga sama,
tentunya tidak bisa dituntut lagi seseorang yang sudah bebas karena putusan Mahkamah Agungnya sudah inkrah ya, sudah berkekuatan hukum tetap. Bahwasanya seseorang tidak bisa dituntut untuk kedua kalinya terhadap perkaranya dia yang sudah diputus inkrah di pengadilan. Jadi tidak bisa dituntut lagi baik proses dia. Ini kan Sanjay berbisnis. Jadi bisnisnya apanya yang waktunya juga sama ya. Karena core bisnisnya juga sama, kegiatannya juga sama dan sudah di proses hukum ya sudah. Ada orang mau menuntut lagi terhadap hal itu, jawabannya tidak bisa karena tidak bisa dituntut kedua kalinya. Jadi percuma karena ini akan menjadi suatu posisi hukum yang akan dijelaskan baik oleh pengadilan, baik oleh mana lagi oleh para penegak hukum yang lain, oleh pakar-pakar hukum juga menyatakan demikian. Kalau modusnya sama, kemudian kegiatannya sama, bisnisnya sama, waktunya sama, pelakunya juga sama, ya sudah nggak bisa lagi dituntut. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.